Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Begawan Guru Channel. Saya, Pak Doni akan membagikan konten mengenai menjelajahi unsur-unsur cerita yang pastinya bermanfaat guys. Gak usah panjang lebar, yuk kita mulai. Tapi Pak Doni mengingatkan, jangan lupa subscribe ya Pak Doni. Terima kasih. Mengenal cerita dalam bahasa Indonesia. Cerita merupakan sebuah karya seni yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman menarik. Nah, dalam bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya dengan berbagai jenis cerita tradisional dan modern. Tentu para pemirsa pernah membaca cerita dalam berbagai versi yang menggunakan bahasa Indonesia. Seru kan ceritanya? Dalam sebuah cerita yang disajikan oleh penulis, biasanya memiliki berbagai macam unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Setiap cerita terdiri dari beberapa unsur penting, seperti watak, alur, latar, tema, amanat, dan tokoh. Pemahaman terhadap unsur-unsur ini membantu kita menikmati dan memahami cerita yang disajikan lebih mendalam oleh penulisnya. Setiap cerita yang disajikan oleh penulis biasanya terdapat tokoh dan watak. Tokoh dan watak selalu berdampingan dalam cerita yang menggambarkan nilai-nilai moral seperti keberanian, kebijaksanaan, kesetiaan, dan keadilan. Watak utama biasanya melalui berbagai tantangan dan perubahan untuk mencapai tujuan tertentu. Tokoh dalam cerita berdasarkan wataknya terbagi menjadi tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat bertentangan dengan tokoh protagonis. Dan terakhir, tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Kalau berdasarkan perannya, tokoh terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan juga tokoh figuran. Alur cerita yang dibuat oleh seorang penulis biasanya mempunyai struktur tertentu, yaitu permulaan, perumitan, klimaks, dan penyelesaian. Alur cerita sering melibatkan peristiwa yang menarik dan konflik yang menantang bagi watak utama. Kalau penulis bisa membuat alur cerita yang seru, maka itu akan membuat seorang pembaca akan membaca cerita tersebut dengan penuh perhatian. Karena timbul rasa penasarannya akan jalan cerita selanjutnya. Latar cerita yang disajikan oleh seorang penulis biasanya sering memanfaatkan alam, tempat bersejarah, dan budaya masyarakat. Latar ini membantu mewujudkan suasana yang nyata dan menarik untuk pembaca. Latar dalam sebuah cerita biasanya terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Diolah sedemikian rupa oleh penulisnya, maka seorang pembaca akan bisa berimajinasi di manakah cerita itu berlangsung dan bagaimana akhir dari cerita tersebut.
tema cerita dalam sebuah cerita seringkali mengandung nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kebaikan, keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan. Tema-tema ini membantu menyampaikan amanat yang berguna kepada pembaca. Dan seringkali sebuah tema diselipkan nilai-nilai kebaikan tersebut, sehingga dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amanat cerita biasanya bertujuan untuk memberikan pendidikan, memberi nasihat, dan mengilhamkan pembaca sesuatu yang baik. Amanat ini biasanya terkait erat dengan nilai-nilai budaya dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Kesimpulan dari materi ini adalah sebuah cerita dalam bahasa Indonesia kaya dengan unsur-unsur penting yang membuat menarik dan bermakna untuk dinikmati. Pemahaman terhadap unsur-unsur ini dapat membantu kita menghargai dan menikmati keindahan cerita dengan lebih mendalam. Dalam sebuah hadis, Sahih Muslim nomor 2699 disebutkan, Man salaka thoriqon ya tamisu fihi ilman sahalah lahu bihi thoriqon ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Terima kasih sudah menonton materi ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.